Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan Kang Guru Channel, tempat berbagi dan belajar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi terakhir di bab pertama untuk kelas 9, yaitu tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang keempat, yang terakhir ini menunjukkan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang kehidupan tersebut? Yang pertama, kita akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Bagaimana perwujudannya? Yang pertama, pembuat kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan aspirasi rakyat. Seorang pemimpin, seorang menteri, presiden, ketua MPR, ketua DPR, dan anggota-anggotanya dalam membuat kebijakan itu harus mengutamakan kepentingan dan aspirasi rakyat. Tidak mementingkan pribadinya, tidak mementingkan partainya, karena mereka merupakan wakil rakyat yang harus memperhatikan kepentingan rakyatnya. Kemudian yang kedua, pengembangan demokrasi berdasarkan asas musyawarah mufakat dan kekeluargaan, tidak berdasarkan dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Hal ini terwujud dalam pelaksanaan pemilihan umum. Di Indonesia, pemilihan umum dimulai dari tingkat yang paling bawah. Tentu kalian pernah mendengar adanya pemilihan ketua RT, pemilihan lurah, pemilihan duko. Nah, dalam sistem pemilihan umum, pemilihan anggota-anggota DPR daerah tingkat kabupaten, DPRD tingkat provinsi, DPR pusat, kemudian DPD, presiden, itu semuanya langsung dipilih oleh rakyat. Hal ini menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan sistem pemilu yang demokratis. Semua orang berhak untuk mencalonkan diri dan semua orang berhak untuk memberikan suaranya dalam pelaksanaan pemilu. Nah, kemudian yang keempat, mengaktualisasikan kebersamaan dalam kemajemukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, kebersamaan ini diwujudkan dalam kita boleh untuk membentuk organisasi-organisasi untuk tujuan nasional. Boleh untuk membuat kelompok-kelompok yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Tetapi kelompok-kelompok tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk memajukan bangsa Indonesia. Seperti itulah contoh mengaktualisasikan kebersamaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kemudian yang kelima, mewujudkan sistem hukum nasional, mulai dari struktur atau kelembagaan hukum, substansi atau produk hukum, dan budaya hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ketika kalian keluar dari rumah, ketika kalian berada di jalan raya, tentu kalian sudah punya peraturan yang wajib ditaati. Misalnya, kalian harus mengenakan helm ketika mengendarai kendaraan bermotor. Ketika kalian dibonceng oleh orang tua kalian, harus mengenakan helm. Ketika kalian ikut orang tua kalian di dalam mobil, harus mengenakan sabuk pengaman. Nah, hal itu merupakan perwujudan taat pada sistem hukum nasional. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang pertama, penguatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat bahwa perekonomian Indonesia itu ada yang namanya koperasi. Koperasi yang merupakan sokok guru perekonomian Indonesia.
banyak koperasi-koperasi dibentuk oleh pemerintah. Hal ini untuk apa? Untuk memajukan masyarakat supaya mereka bisa berkembang dengan usaha-usaha yang dilakukan melalui koperasi tersebut. Kemudian yang kedua, penguasaan kembali dan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan rakyat. Nah, di mana pemerintah berusaha untuk membentuk BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluas-luasnya nanti digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau swasta, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menciptakan kemandirian dan kedaulatan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan produk dan tenaga kerja asing. Cintalah produk-produk Indonesia. Gunakan produk-produk Indonesia jika di Indonesia masih bisa memproduksi sendiri. Jika memang di Indonesia tidak bisa memproduksi, boleh kita menggunakan produk dari negara lain, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Jangan terlalu boros. Kemudian yang keempat, mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pada masa pemerintahan presiden yang sekarang, digalakkan pembangunan infrastruktur. Di wilayah-wilayah luar Jawa sudah mulai dibentuk, sudah mulai dibangun jalan-jalan tol, jalan penghubung antar wilayah, sehingga transportasi sudah mulai lancar di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, kita akan bicara perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Bagaimana mewujudkannya? Kita bisa melakukan hal berikut. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila itu merupakan filtrasi atas nilai sosial budaya dari luar negeri. Budaya asing boleh masuk ke Indonesia, asalkan budaya tersebut itu sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dari Indonesia sendiri. Karena banyak budaya dari luar Indonesia itu yang bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia. Jadi kita harus bisa memilih. Nah, memilihnya bagaimana? Ya dengan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembangunan sosial budaya harus terlepas dari diskriminasi SARA, primordialisme, dan etnisitas. Pembangunan sosial ini harus merata, tidak boleh hanya berfokus pada suku tertentu, wilayah tertentu, itu tidak boleh. Artinya kita harus bisa mengenal bermacam-macam budaya yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia juga perlu dilakukan, seperti budaya gotong royong. Kita mengenal budaya gotong royong seperti Subak yang ada di Bali, Mapalus yang ada di Sumatera, Sulawesi Utara, Sambatan yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, budaya-budaya seperti ini harus kita pertahankan, tidak boleh kita lupakan sebagai generasi muda, seperti itu. Karena pada zaman sekarang kita dikenal dengan negara yang sangat suka untuk diajak kerjasama. Oleh karena itu kita harus mempertahankannya. Pada masa sekarang yang dinamakan dengan sistem kolaborasi, seperti itu. Kemudian yang keempat, kita harus melestarikan tradisi atau adat istiadat kita. Bagaimana caranya? Ya kita pelajari budaya-budaya kita, jangan sampai kalah dengan budaya-budaya dari negara lain, seperti itu. Boleh cinta K-pop, boleh cinta produk-produk dari Jepang, tetapi kita juga tidak boleh melupakan budaya kita sendiri. Kita harus lebih bangga terhadap budaya kita sendiri, seperti itu. Yang kelima, memperkenalkan makanan, tarian, dan pakaian tradisional. Jangan malu untuk berpakaian tradisional. Jangan malu untuk mempelajari tarian-tarian tradisional. Jangan malu makan makanan tradisional. Jangan terlalu bangga dengan KFC, McD, tapi kita harus bangga dengan makanan-makanan dari Indonesia. Gudeg, pepeda, itu harus kita kenal juga. Jangan sampai nanti makanan-makanan tersebut justru dikenal oleh orang asing. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada bidang ini diperlukan kesadaran bela negara masyarakat Indonesia melalui sistem yang namanya Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau HANKAM-RATA. Nah, upaya bela negara yang dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama melalui kewajiban untuk turut serta dalam TNI atau Polri. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam
TNI dan Polri secara sukarela. Kemudian yang ketiga yaitu masalah pengabdian sesuai dengan profesi. Kalau apapun profesinya nanti, kita harus bisa mengabdi, harus tulus melaksanakan profesi tersebut untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian yang keempat yaitu melalui pembelajaran PPKN, di mana kita untuk belajar PPKN ini merupakan salah satu bentuk perwujudan bela negara yang paling mudah dapat kita laksanakan. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan pada kesempatan ini, semua materi sudah dilaksanakan. Silahkan kalian untuk menyelesaikan LKPD yang sudah disediakan. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan di forum grup kelas LMS Google Classroom atau melalui grup WA kelas. Silahkan, semoga apa yang dapat kami sampaikan, dapat Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melaksanakan penilaian harian. Jangan lupa untuk belajar. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, yaitu bab selanjutnya. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.